Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erik Darmansyah. Saya mahasiswa S2 Untar, Universitas Tarumanegara. Dalam hal ini saya ingin membuat video untuk UTS Hukum Penyelesaian Sengketa Hukum Acara Pidana, di mana dosen pengampu yaitu Prof. Ahmad Sudiro dan Bapak Heri Firmansyah. Kali ini video yang saya ambil dari materi yang telah dibagikan dosen pengampu adalah surat perintah penghentian penyidikan atau tentang penghentian penyidikan. Seperti diketahui, penghentian penyidikan itu dasarnya ada dalam pasal 109 ayat 2 KUHP. Di dalam dasar tersebut bahwa memang penghentian penyidikan terbagi 3, yaitu tidak cukup bukti, kemudian peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan juga penghentian dihentikan karena demi hukum. Lalu penghentian penyidikan demi hukum itu juga ada 3 kriteria, 3 macam, yaitu pertama, di mana 1 karena kadaluarsa, kemudian kedua karena tersangka meninggal dunia, yang ketiga adalah nebis in idem, di mana perkara pernah disidangkan tidak dapat diproses kembali, sehingga itu dinamakan nebis in idem. Dalam video kali ini, contoh bahwa memang penghentian penyidikan yang kita ambil kali ini adalah penghentian penyidikan demi hukum karena tersangka meninggal dunia, di mana contoh kasusnya adalah bahwa memang di sekitar tahun 2000 ada korban, kita sebut aja namanya A, bahwa korban ini membeli sebidang tanah di daerah Cakung, Jakarta Timur dengan luas kurang lebih 1.500 meter persegi. Kemudian korban melakukan proses balik nama hingga surat tanah tersebut atas nama korban. Semua juga sudah sertifikat hak milik atas nama korban, legalitas semua standing semuanya tercatat di BPN semua atas nama korban. Lalu korban tidak mengecek tanahnya kembali, tidak pernah melihat lokasi tanah, tidak pernah ini, hanya pada saat pertama pembelian saja, tidak pernah mengecek-ngecek tanah kembali. Dan kemudian di tahun 2010 kita sebut si terlapor ini, pelaku ini inisialnya dengan B, di mana B menempati lokasi tanah korban pada tahun 2009 atau 1 tahun pada saat setelah korban mengecek di tahun 2010. 2010 ketika korban ngecek ternyata tanah tersebut sudah dikuasai oleh si B. Kemudian B juga menyewakan beberapa bagian tanah tersebut kepada pihak-pihak lain, yang diketahui bahwa memang ada sekitar kurang lebih 10 bangunan yang disewakan oleh pada si B. Lalu setelah disewakan oleh B, setiap bulannya B mengambil keuntungan daripada hasil sewa tanah tersebut. Dan setelah korban tahu di tahun 2010 bahwa lokasi tanahnya dikuasai serta disewakan oleh si B, maka korban meminta kepada B untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah milik korban tersebut. Namun B tidak mau karena merasa tanah itu adalah tanah kosong. Nah, lalu karena si A ingin mengambil langkah hukum, maka A melakukan surat somasi terhadap si B. Kemudian setelah disomasi sebanyak 2 kali, tapi si B tidak memberikan tanggapan, tidak memberikan jawaban, tetap bersikukuh bahwa menguasai tanah milik si korban, maka korban melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Kemudian setelah jadi laporan polisi, penyidik melakukan langkah-langkah penyelidikan, undangan klarifikasi daripada pihak korban, saksi-saksi, instansi-instansi dari RT, RW, kelurahan, dan juga daripada BPN, bahwa memang sertifikat milik korban itu tercatat dan terdaftar di BPN Jakarta Timur. Berarti legalitas si korban ini memang sah. Kemudian pada saat diklarifikasi, terlapor tidak bisa menunjukkan surat-suratnya. Terlapor hanya berdalih
tanah itu adalah tanah kosong sehingga bebas menempati tanah tersebut. Karena si terlapor tidak bisa menunjukkan surat-surat legalitas dan sebagainya, maka penyidik berkesimpulan bahwa memang dalam laporan si korban ini terdapat tindak pidana, di mana pasal yang dilaporkan oleh korban adalah pasal 167 dan juga pasal 385. Lalu setelah dilakukan proses penyidikan oleh penyidik, maka karena penyidik berkeyakinan ada peristiwa pidana tersebut, laporan tersebut ditingkatkan ke proses penyidikan. Nah, setelah dilakukan proses penyidikan, maka penyidik kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kembali daripada RT, RW, instansi kelurahan, dan juga BPN. Kemudian dilakukan pengukuran pengambilan batas terhadap sertifikat tersebut, bahwa memang lokasi tanah tersebut adalah milik korban. Karena sudah sesuai gambar ukur dan juga sesuai legalitas daripada BPN. Dan juga warga di sana juga RT RW setempat tahunya itu adalah tanah milik korban yang dibeli dari pemilik sebelumnya. Maka berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, penyidik berkeyakinan memang ada unsur tindak pidana dalam laporan yang dilakukan oleh A terhadap si B. Kemudian setelah diproses penyidikan, setelah dilakukan pemanggilan saksi-saksi, si B juga dilakukan pemanggilan saksi, diperiksa, sama keterangannya tidak memiliki surat apapun, maka penyidik melakukan pemeriksaan ahli pidana. Dengan berdasarkan keterangan ahli pidana dan juga dikuatkan bahwa memang surat-surat legalitas milik korban sah terhadap tanah milik korban, maka penyidik meningkatkan status B menjadi tersangka. Lalu dengan dasar pasal 184 bahwa memang ada keterangan saksi, bukti surat, juga bukti petunjuk bahwa memang tanah tersebut adalah milik A, juga dikuatkan dengan keterangan ahli, maka si B ditingkatkan oleh penyidik sebagai tersangka. Kemudian pada saat penyidik melakukan panggilan terhadap B sebagai tersangka, ternyata diketahui B sebelumnya itu, 1 hari sebelumnya sudah meninggal dunia. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ternyata si B sudah meninggal dunia. Nah, kemudian karena si B sudah meninggal dunia dan juga laporan polisi dalam yang dilaporkan oleh A hanya terlapor oleh si B, maka penyidik datang ke lokasi, ke rumah B, juga ke RT RW dan juga kelurahan untuk melakukan pengecekan apakah benar B telah meninggal dunia. Dan berdasarkan dokumen yang ada, baik akta kematian bahwa memang B meninggal dunia, maka penyidik melakukan gelar perkara kembali untuk menghentikan penyidikannya dengan alasan karena demi hukum tersangka meninggal dunia. Nah, kaitannya dalam hal ini, penyidik sudah melakukan sesuai dengan prosedural, karena dihentikan penyidikannya karena tersangka meninggal dunia. Selain untuk kepastian hukum daripada perkara tersebut, juga agar perkara tersebut tidak berlarut-larut. Lalu karena proses penghentian penyidikan sudah dihentikan, di mana dengan dasar tadi pasal 109 ayat 2 KUHP bahwa memang penghentian penyidikan dihentikan karena demi hukum, yaitu tersangka meninggal dunia. Nah, timbul pertanyaan daripada pihak A, Pak, apakah dalam proses perkara ini bisa dilanjutkan dengan terlapornya terhadap istri maupun anaknya? Tetapi penyidik beranggapan bahwa memang perbuatan pidana itu tidak bisa diturunkan atau tidak bisa diwariskan. Kalau memang B sudah meninggal dunia, ya sudah, proses penyidikannya berarti berakhir, sudah berhenti dan sudah dihentikan. Nah, penyidik akhirnya mengirimkan pemberitahuan penghentian penyidikan kepada kejaksaan, pihak pelapor maupun kepada pihak keluarga tersangka. Selanjutnya, untuk bernegosiasi bagaimana terhadap tanah tersebut, ternyata beberapa bulan selanjutnya pihak A akhirnya bersedia memberikan uang kerohiman kepada para penghuni maupun keluarga pihak B
Yang penting tidak memberatkan pihak A, sehingga para penghuni tersebut karena sudah tidak ada si pihak B tadi, akhirnya juga rela keluar dari tanah tersebut karena tidak membayar uang sewa lagi. Akhirnya mereka keluar semua, dan akhirnya tanah milik A sesuai asas legalitas daripada sertifikat milik A dapat dikuasai oleh pihak A. Nah, terkait pandangan hukum kami daripada mahasiswa, bahwa memang langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyidik adalah sudah sesuai dengan prosedur, di mana kepastian hukum di situ diperlukan. Walaupun tersangka meninggal dunia, tetap harus mendapatkan kepastian hukum, yaitu dihentikan penyidikannya. Kemudian juga daripada pihak pelapor juga mendapatkan kepastian hukum bahwa memang perkara tidak bisa berlanjut lagi dan juga tidak bisa diwariskan perbuatan tersebut kepada keluarga daripada pihak B. Lalu untuk pandangan kami bahwa memang langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik sudah sesuai dengan prosedur dan juga sudah sesuai dengan aturan-aturan daripada perundang-undangan yang berlaku, di mana prinsip daripada keadilan atau prinsip pidana adalah kepastian hukum, sehingga semua dalam perkara tersebut mendapatkan kepastian hukum baik dari pihak A atau pihak B yang memang sudah meninggal dunia. Permasalahan A akhirnya bisa mendapatkan tanahnya kembali, yaitu memang mungkin masih usahanya daripada pihak A, karena bagaimanapun juga kalau memang hak itu harus diperjuangkan. Walaupun memang si A berkorban sedikit untuk mengganti kerugian daripada bangunan-bangunan pihak lain yang memang disewakan oleh si almarhum B tadi, tapi akhirnya pihak A dapat menguasai tanah tersebut. Nah, selanjutnya kami beranggapan bahwa memang proses-proses dalam laporan polisi atau pemidanaan memang semuanya harus mendapatkan kepastian hukum. Tidak boleh ada perkara yang memang digantung, apakah itu baik perkaranya masih berjalan atau memang tersangkanya sudah tidak ada atau tersangkanya sudah meninggal dunia. Itu semuanya harus mendapatkan kepastian hukum. Itu yang perlu kami simpulkan dalam perkara ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas bimbingan daripada dosen pengampu hukum acara pidana. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat memberikan nilai baik untuk mata kuliah UTS hukum acara pidana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.